Berbudidaya sayur di pekarangan ataupun melakukan kegiatan pertanian hari ini bukan hanya semata karena kebutuhan, tetapi karena hobi yang sangat menghasilkan. Pertanian intensif menyebabkan kadar bahan organik tanah sebagai penciri kesuburan tanah menurun. Selain itu, penggunaan bahan agrokimia seperti pupuk, seperti pestisida berlebih menyebabkan tanah-tanah kita menjadi tidak sehat karena akan tercemari bahan-bahan agrokimia tersebut. Saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya kita membuat tanah yang sehat? Solusinya adalah pertanian organik, yaitu pertanian yang mengandalkan input bahan-bahan organik untuk mendongkrak produktivitas pertaniannya. Oleh karena itu, saya sangat apresiasi dan saya sangat menghargai kepada Duta Petani Milenial kita asal Malang, Diah Rahmawati, yang membangun pertanian organik untuk menghasilkan sayur-sayur organik, untuk menghasilkan bahan sayuran yang sehat. Pertanian organik selain menyebabkan tanah-tanah kita menjadi sehat, juga akan menghasilkan bahan pangan yang sehat, manusia yang sehat, bangsa yang sehat, hebat, dan kuat. Halo Sobat Yes, perkenalkan nama saya Diah Rahmawati Wicaksana Ningtyas. Saya founder dari Abang Sayur Organik. Abang Sayur Organik berada di Kelurahan Cemoro Kandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Saya Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Mengapa harus organik? Karena konsep awal dari Abang Sayur Organik itu adalah kami ingin mendeliverikan produk organik itu ke masyarakat dengan lebih mudah gitu. Saya mengawali Abang Sayur Organik ini di tahun 2015, di mana saat itu produk organik hanya didapatkan di supermarket saja, di modern market, dan itu pun harganya sangat mahal untuk ke tahun 2015. Yang terpikir saat itu adalah satu, memotong rantai pemasaran agar produk-produk organik kami itu bisa diterima konsumen dengan harga yang lebih terjangkau gitu ya, karena konsepnya berbasis dari petani langsung ke end user, yaitu para pengguna dari produk pangan organik ini. Harapannya dengan harga yang lebih ekonomis, harga lebih terjangkau, dengan jalur distribusi yang pendek, masyarakat bisa menikmati produk pangan organik itu lebih banyak, lebih luas juga sebarannya. Dari sisi lingkungan, Abang Sayur Organik memang fokus bagaimana kemudian produk-produk organik ini bisa mendapatkan pasar yang semakin luas. Sehingga dengan pasar yang semakin luas, kegiatan produksi juga akan semakin banyak. Dan ini secara tidak langsung akan memperluas juga area pertanaman untuk produk organik kami. Selain itu juga tentunya produk organik yang dihasilkan itu tidak hanya sehat, tetapi juga memberikan manfaat yang sangat banyak. Kalau kita coba lihat ke belakang, para dokter itu menyarankan bagi para pasien yang post cancer misalnya untuk melakukan terapi dengan pangan organik. Dari situ kita sudah tahu gitu bahwasanya pangan organik itu memang sangat sehat dan bisa direkomendasikan bagi siapa saja, mulai dari bayi untuk konsumsi harian MPASI-nya hingga orang tua yang menderita sakit atau itu sakit-sakit yang sangat kronis. Untuk pemasaran sayur organik sendiri, di sini ada berbagai varian sayur organik. Kita memang menembaknya di segmen menengah ke atas. Jadi mulai dari pemilihan sayur pun secara eksklusif dilakukan, proses sortasi secara detail dilakukan. Harapannya hanya dalam kondisi fisik yang baik yang kita kirim kepada konsumen. Untuk Abang Sayur Organik sendiri, untuk pemasaran saat ini di area Jawa Timur, dan kita juga sudah bisa mengirim
via ekspedisi yang bekerja sama dengan kami di luar Jawa Timur itu. Jadi sampai ke Depok, di Jakarta, hari ini sudah bisa kami lakukan. Untuk kapasitas pengiriman, untuk delivery harian kami dari tim delivery internal Abang Sayur Organik, kita maksimal di 45 titik delivery untuk area wilayah Malang Raya. Akan tetapi kami juga tidak hanya melalui kurir kami sendiri, delivery internal, tapi juga dibantu oleh jasa kurir yang lain, bisa Gojek, Grab, maupun kurir-kurir eksternal yang itu berada di wilayah Malang Raya jangkauannya. Dan tentunya untuk area di luar Malang Raya, untuk mitra B2B kami dibantu dengan travel dan beberapa jasa pengiriman yang lain yang sekiranya itu masih bisa menjaga value dari produk kami ini gitu ya. Karena memang produk dari Abang Sayur Organik ini adalah produk yang segar, harus diterima konsumen dalam kondisi fresh, maka kami bekerja sama dengan beberapa ekspedisi, baik itu travel maupun pengiriman yang lain yang bisa menjaga value kami sampai ke tingkat konsumen. Bagi ibu-ibu yang mungkin ingin mendapatkan produk organik dari Abang Sayur Organik, bisa menghubungi kami di media sosial Instagram @AbangSayurOrganik ataupun di Facebook Jual Sayur Organik Malang. Di sana kami display board panen harian dan secara kontinu kami post juga untuk edukasi-edukasi dari produk yang kami produksi. Baik itu kegiatan produksi on farm-nya ataupun kegiatan edukasi yang ada di Abang Sayur Organik. Dari situ nanti akan terhubung dengan admin dan bisa dilakukan proses pemesanan 1 hari delivery. Selain di Abang Sayur Organik, saya juga mengembangkan P4S dengan nama P4S Bumi Malang Lestari. P4S Bumi Malang Lestari ini memang value-nya yang kami berikan adalah tentang urban farming di perkotaan, khususnya di Kota Malang. Banyak hal yang kami lakukan di P4S ini ya. Sebagai tempat pelatihan, tentunya kegiatan yang pertama yang kami berikan kepada masyarakat adalah sebagai alternatif tempat belajar bagi masyarakat, terutama di wilayah perkotaan, tentang bagaimana mereka bisa mengoptimalisasi lahan pekarangan menjadi lumbung pangan keluarga. Apa kegiatan P4S Bumi Malang Lestari selama ini? Kami melakukan berbagai kegiatan pelatihan, permagangan, bahkan menjadi salah satu sarana study tour bagi masyarakat di luar Kota Malang. Pelatihan yang kami lakukan tidak hanya sebatas pada pelatihan-pelatihan offline atau langsung hadir ke P4S Bumi Malang Lestari. Tetapi selama pandemi kami juga tetap mengadakan pelatihan secara online. Dan semua masyarakat bisa tetap hands-on untuk mengerjakan mixing media tanam, bagaimana mereka menabur, dan itu dilakukan semuanya via Zoom. Ini merupakan salah satu inovasi yang kami lakukan, di mana selama ini kegiatan pelatihan harus selalu offline, harus selalu tatap muka. Tetapi pandemi mengajarkan kepada kami bagaimana goals kami untuk P4S ini tetap bisa tercapai, tapi dengan sarana yang berbeda. Tentunya lebih mengembangkan teknologi yang ada di era pandemi saat ini. Saya pribadi juga menjadi salah satu mentor di program YES Kementerian Pertanian. YES merupakan salah satu program untuk memunculkan, menumbuhkan, bahkan mengembangkan para anak-anak muda milenial yang ingin masuk ke dunia pertanian, baik itu on-farm maupun pengolahan hingga distribusinya. Harapan ke depan, adik-adik inilah yang akan menjadi penerus-penerus kami dalam membangun pertanian Indonesia. Tidak hanya di hulu, tetapi juga hingga ke hilirnya. Mari perempuan, kita turut berkontribusi dalam menghasilkan pangan-pangan yang sehat dengan gunakan, manfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah kita untuk menanam aneka varian sayur organik untuk kebutuhan pangan keluarga. Setelah itu, setelah tercukupi kebutuhan pangannya, kalian bisa melakukan aktivitas penjualan dan dari situlah dihasilkan ketahanan ekonomi keluarga.